Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gufran Ferdausi, saya dari kelas 2B Perbankan Syariah. Saya akan menceritakan tentang kejadian Giyanti atau Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti adalah bagian dari peristiwa besar di masa silam yang tidak dapat dilepaskan dari sejarah bangsa kita. Nama Giyanti sendiri diambil dari lokasi penandatanganan perjanjian, yaitu di Desa Janti atau Yanti dalam lafal Belanda dan Giyanti dalam ejaan Belanda. Sekarang tempat ini dikenal sebagai Dukuh Karten Jantiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah. Perjanjian Giyanti ditandatangani pada tahun 13 Februari 1755. Akibat dari perjanjian tersebut, wilayah Kerajaan Mataram terbagi dua. Wilayah kekuasaan dinasti Mataram yang pada awalnya dimiliki Kesultanan Surakarta harus diberikan kepada Pangeran Mangkubumi sebanyak setengahnya, sehingga menjadi cikal bakal lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Pembagian kekuasaan terbesar di Jawa ini telah membawa kesedihan tersendiri bagi rakyat Jawa. Sementara Belanda mendapat banyak keuntungan dari perjanjian tersebut, dan kekuasaannya semakin kuat untuk digunakan di tanah Jawa. Bisa dikatakan bahwa setelah perjanjian ditandatangani, maka Jawa sepenuhnya jatuh ke bawah kekuasaan VOC dan berlangsung selama 2 abad kemudian. Dengan kata lain, perjanjian ini sebagaimana taktik Belanda lainnya adalah alat untuk memecah belah bangsa Indonesia. Awal sejarah Perjanjian Giyanti adalah pertikaian antara anggota keluarga istana di Kasunanan Surakarta, yaitu para pewaris kekuasaan Mataram. 3 tokoh yang terlibat dalam perang saudara ini yaitu Pangeran Mangkubumi, Susuhan Pakubuwono II, serta Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa. Pakubuwono II adalah kakak dari Pangeran Mangkubumi. Keduanya adalah putra Amangkurat IV, Raja Mataram dari tahun 1719 sampai dengan 1726. Sedangkan Raden Mas Said adalah salah satu cucu dari Angkurat keempat atau keponakan dari keduanya. Raden Mas Said mengklaim haknya atas tahta Mataram yang dikuasai Pakubuwono II karena ayahnya yaitu Pangeran Arya Mangkunegara adalah putra sulung Amangkurat IV yang seharusnya menjadi Raja Mataram sebagai penerus dari Amangkurat IV. Tetapi karena ia kerap menentang kebijakan VOC, maka ia diasingkan ke Sri Lanka sampai meninggal dunia. VOC kemudian mengangkat putra Amangkurat lainnya, yaitu Pangeran Prabasuyasa. Kemudian digelari Pakubuwono II dan memindahkan letak istana dari Kartasura ke Surakarta. Sejak itu berdiri Kesunanan Surakarta sebagai turunan dari Kerajaan Mataram. Berdasarkan hal inilah, Raden Mas Said memberontak terhadap VOC untuk membalaskan dendam ayahnya sekaligus menuntut haknya sebagai pewaris Mataram. Tetapi rupanya bukan hanya Raden Mas Said yang merasa berhak atas tahta. Begitu pula dengan Mangkubumi. Pada 1746, ia meminta pejabat VOC di Semarang agar diangkat menjadi raja, tetapi mendapat penolakan. Ia kemudian bergabung dengan Raden Mas Said untuk melawan Pakubuwono II dan VOC. Untuk itu, putri Mangkubumi Raden Ayu Inten dinikahkan dengan Raden Mas Said, dan mereka berdiam di tengah hutan yang terletak di sebelah barat Surakarta. Kelak, wilayah ini dikenal dengan nama Yogyakarta. Mereka memberontak dengan cara bergerilya dan membuat Kesunanan Surakarta kewalahan, hingga Pakubuwono sakit parah. Mangkubumi memanfaatkan informasi ini sampai pada 11 Desember 1749 ditetapkan sebagai Raja Mataram oleh para pengikutnya dengan gelar Pakubuwono III. Ketika Pakubuwono II meninggal pada 20 Desember 1749, sebelumnya ia dipaksa menandatangani perjanjian untuk memberikan kewenangan pada VOC untuk mengangkat raja baru penggantinya. VOC yang tidak
mengakui Pakubumi, kemudian mengangkat putra Pakubuwono II, Raden Mas Said Suyardi sebagai Pakubuwono III. Mangkubumi dan Raden Mas Said terus menyerang VOC dan Kesunanan Surakarta dari selatan, utara, dan barat dengan bantuan Panglima Perang Mangkubumi yaitu Pangeran Hadiwijaya. Isi dari Perjanjian Giyanti. Sejarah Perjanjian Giyanti pada dasarnya membagi kekuasaan kerajaan terbesar di Jawa menjadi dua. Pada tanggal 23 September 1754 tercapai suatu kesepakatan yang menyatakan bahwa Pangeran Mangkubumi akan menggunakan gelar Sultan dan mendapatkan setengah wilayah kerajaan. Kericuhan setelah perjanjian. Terjadinya sejarah Perjanjian Giyanti tidak mengakhiri konflik karena dalam perjanjian tersebut kelompok Raden Mas Said tidak diikut sertakan. Informasi mengenai penyebabnya kurang jelas, namun kurang lebih sepertinya disebabkan oleh karena perselisihan mengenai tahta dengan Mangkubumi. Dalam sejarah Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said dinyatakan sebagai musuh bersama dan pemberontak. Pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa dapat mengalahkan sekelompok VOC. Tidak adanya pembagian wilayah yang rinci juga menjadi masalah tersendiri dan menjadi sumber perpecahan dalam sejarah Perjanjian Giyanti. Pembagian wilayah yang acak kemudian dilakukan secara sengaja bertujuan untuk menimbulkan konflik selanjutnya. Karena banyak wilayah yang tumpang antara satu kerajaan dan lainnya. Di tahun 1813 pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Thomas Stamford Raffles dari Inggris, Kesultanan Yogyakarta juga terbagi menjadi Pakualaman. Pada masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya, sementara Kesultanan Yogyakarta termasuk Pakualaman ditahbiskan menjadi daerah istimewa Yogyakarta. Itulah cerita daripada Perjanjian Giyanti yang membelah kerajaan di Pulau Jawa menjadi dua kerajaan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.